أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah benar bahwa orang yang berkurban tidak boleh memotong kuku dan rambut? Baik. Benar, sesuai dengan pertanyaan ini, bahwa orang yang berkurban atau orang yang berkeinginan untuk melakukan ibadah kurban sejak tanggal 1 Zulhijjah, maka dia tidak dibolehkan lagi untuk memotong kukunya atau memotong rambut yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Baik itu rambut yang ada di kepalanya, rambut yang tumbuh di ketiaknya, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluannya, atau rambut mana saja yang tumbuh di sekujur tubuhnya, maka dia dilarang untuk memotongnya atau mencukurnya. Begitu juga dengan kuku. Sejak awal dari bulan Zulhijjah, maka dilarang orang-orang yang berkeinginan, yang bertekad kuat, sudah berazam untuk berkurban pada tahun ini di awal tanggal 1 Zulhijjah, maka hendaknya dia tidak memotong kukunya lagi. Bahkan dalam riwayat yang lain, tidak boleh seseorang memotong bagian yang tumbuh di kulitnya. Misal ada bagian-bagian yang dia lihat seperti kepalan tangan. Biasa kalau orang pekerja keras, di telapak tangannya itu ada kepalan-kepalan. Lalu dia buang gitu. Dia buang, dia cabutin, maka itu juga termasuk hal yang dilarang bagi orang yang ingin berkurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi." Apabila kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat hilal pada bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, kemudian ada keinginan salah seorang di antara kalian untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi, maka hendaknya dia menahan diri, menahan tangannya untuk tidak memotong rambutnya dan memotong kukunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, hendaknya dia tidak menyentuh rambut yang tumbuh di sekujur tubuhnya dan juga tidak menyentuh sesuatu yang tumbuh di kulitnya. Jadi ada sesuatu yang tumbuh di kulitnya, menggelupas gitu misalnya, lalu dia cabutin. Maka hal ini juga termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam masalah larangan ini. Apakah larangan ini hanya berbentuk suatu hal yang dibenci, tidak sampai jatuh kepada perbuatan haram, atau jatuh kepada hal yang haram? Jadi larangan ini apakah menunjukkan suatu perkara itu haram untuk dilakukan atau hanya sekedar makruh? Ini terjadi perdebatan para ulama. Bahkan ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa tidak mengapa. Jadi tidak mengapa bagi orang yang berkurban untuk memotong kukunya, memotong rambutnya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Di antaranya mazhab Hanafi. Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Artinya tidak mengapa orang yang berkurban memotong rambutnya, memotong kukunya, karena memang orang tersebut tidak sedang ihram. Jadi beliau menganggap bahwa yang dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut itu hanya bagi orang-orang yang ihram.
Adapun yang ingin menyembelih saja dan dia tidak sedang berpakaian ihram, berniat haji dan umrah, maka tidak ada larangan itu. Yang kedua, ada yang mengatakan sampai pada derajat makruh saja. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya, bahwa larangan dalam hadis ini tidak berbentuk haram, tidak sampai pada derajat haram, tapi hanya pada derajat makruh saja. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Aisyah mengatakan, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikat tali kekang hewan yang akan dikurban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepadaku apa saja yang dilarang bagi orang yang berkurban dan apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berkurban. Berdasarkan athar atau hadis ini, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa larangan yang kita bacakan di atas itu hanya bersifat makruh. Wallahu a'lam, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa larangan dalam hadis tersebut bersifat haram. Jadi haram bagi orang yang berkurban sengaja memotong kukunya, sengaja memotong rambutnya, sengaja mencabut bagian yang tumbuh di kulitnya, haram hukumnya. Kecuali bagi orang yang lupa, tidak sengaja, maka tidak ada hukum bagi mereka. Nah, pendapat yang ketiga ini yang kami lebih cenderung kepadanya. Pendapat yang ketiga ini kami lihat lebih kuat dengan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menyentuh bagian rambut, bagian kuku, menyentuh, memotong bagian yang tumbuh di kulit. Nah, larangan ini kembali kepada kaidah secara umum bahwa hukum asal dari larangan tersebut adalah menunjukkan perkara itu haram untuk dilakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perkara ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan? Iya. Berlaku larangan ini kepada laki-laki dan perempuan jika mereka berkeinginan untuk berkurban. Baik itu yang berkurban adalah laki-laki maupun yang berkurban itu adalah perempuan. Namun, larangan ini hanya berlaku kepada kepala keluarga yang ingin berkurban saja. Jadi tidak berlaku kepada anggota keluarganya. Misal, jika yang berkurban itu adalah suami di rumah tangga tersebut, dia punya istri, dia punya anak-anak. Nah, yang dilarang untuk memotong kuku, memotong bagian bulu atau rambut yang tumbuh di sekujur badan ini adalah hanya suami saja. Karena dia kepala keluarga yang berniat untuk berkurban ketika itu. Adapun anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya tidak berlaku larangan memotong kuku dan memotong rambut ini. Kata para ulama, apa hikmahnya larangan ini? Di antara hikmahnya adalah yang pertama disebutkan oleh para ulama, hikmahnya karena kurban ini adalah ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak berhaji. Kita tahu orang yang berhaji itu ketika berpakaian ihram, mereka tidak boleh memotong rambut mereka, memotong kuku mereka. Jadi seakan-akan ada kesamaan antara ibadah kurban dengan ibadah haji ini dari sisi larangan memotong rambut dan memotong kuku. Kemudian ada di antara para ulama mengkaji lagi lebih dalam. Hikmah daripada larangan tersebut adalah, kata mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang berkurban. Apa balasan yang sempurna yang Allah ingin berikan kepada orang yang berkurban? Berupa surga yang Allah siapkan, dan Allah jauhkan orang yang berkurban dari api neraka secara sempurna. Artinya Allah ingin sempurnakan kenikmatan yang Allah ingin berikan kepada orang yang berkurban dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya. Allah Subhanahu wa taala ingin selamatkan orang yang berkurban dari api neraka secara sempurna.
dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya. Sehingga hikmah dari pelarangan ini agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang berkurban. Demikian, wallahu a'lam bissawab.